Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaanmu? Sehat walafiat anak-anakku? Ya, mudah-mudahan sehat tanpa halangan satu apapun. Tidak lupa untuk belajar, bukan? Ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11 yang berjudul pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Tetapi kita akan membahas kompetensi yang Ibu ambil dari judul tersebut, yaitu menganalisis strategi promosi hasil usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Ya, melakukan promosi di sini. Materi pembelajarannya itu ada tentang materi promosi produk hasil usaha pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas. Jadi ditekankan tentang promosi ya di sini. Ada 5 hal yang harus dilihat dari kata promosi ini. Pengertian dari promosi, tujuan promosi, manfaat promosi, sasaran promosi, dan yang terakhir adalah macam-macam atau jenis-jenis dari bentuk promosi. Kita lihat gambar yang pertama. Ada yang tahu mungkin anak-anak? Ya, promotion bahasa Inggrisnya. Tapi kita sebut dengan istilah promosi. Ada yang tahu promosi itu seperti apa? Ya, betul, turun harga bisa, diskon bisa. Ya, kita lihat dari jenis-jenisnya, nanti ada beberapa produk promosinya. Apa yang dimaksud dengan promosi? Untuk memberitahukan informasi atau menawarkan, membujuk atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar apa? Calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Ya. Tujuan dari promosi itu sendiri apa? Kok kita harus melakukan promosi? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang produk kepada calon konsumen yang potensial, artinya memiliki daya dukung untuk membeli, ya. Kemudian untuk mendapatkan konsumen baru, ya, untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Kemudian untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang berikutnya untuk membedakan dan mengumpulkan produk, ya, dibanding dengan produk kompetitor, ya. Berikutnya untuk membranding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi ada 6 tujuan dari promosi itu sendiri. Nah, kita lihat gambarnya. Setelah melakukan promosi, apa yang terjadi? Ya, mendapatkan keuntungan. Karena orang akan mengenal produk, orang akan membeli, orang akan yakin dengan promosi itu. Kemudian yang ketiga, apa sih manfaat promosi? Ada yang tahu? Setelah kita kenal, apa sih manfaatnya? Ya, untuk mengetahui produk yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Berikutnya, untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan produk itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui cara pengenalan dan pencapaian produk hingga ke tangan konsumen. Keempat, untuk mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Kemudian untuk mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang berikutnya untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasi hal tersebut. Yang berikutnya untuk menciptakan image produk, ya. Jadi ada berapa? Ya, ada 7 manfaat promosi. Yang berikutnya adalah setelah kita lihat dari manfaatnya, kita ingin tahu sasaran dari promosi itu siapa saja. Kita lihat para agen dan juga distributor yang bersedia menjual produknya, pemerintah yang memerlukan produk dari perusahaan tersebut, kemudian mereka yang memiliki kekuatan dan bisa memerintahkan untuk membelinya. Yang keempat, seluruh masyarakat konsumen agar mereka mau membeli produk. Yang kelima, para pembeli atau pelanggan dari perusahaan tersebut.
Yang berikutnya adalah para pemakai produksi tersebut pada waktu sekarang, dan yang terakhir masyarakat mempunyai daya beli. Jadi sasaran promosi itu selain agen, pemerintah memiliki kekuasaan, pemerintah yang memiliki kekuasaan daya beli, kemudian konsumen, seluruh masyarakat yang konsumen, si pembeli dan pelanggan, kemudian si pemakai produk juga masyarakat yang memiliki daya beli. Jadi ada beberapa sasaran promosi. Yang terakhir adalah macam-macam atau jenis promosi. Yang pertama adalah periklanan atau kita sebut dengan advertising. Advertensi atau advertising. Apa sih periklanan? Kita lihat gambarnya. Ya, suatu bentuk komunitas yang bayar, ya. Kalau kita lihat iklan, apa misalnya kita membuka apa, atau muncul iklan apa, itu yang harus kita lakukan adalah melihat gambar-gambar, dan akhirnya kita harus komunitas berbayar, ya. Kemudian non personal komunikasi, kemudian menggunakan media, itu yang dilakukan tentang advertising, periklanan. Kalau tanpa media nggak bisa iklan. Kemudian menggunakan sponsor, ya. Kemudian bersifat persuasi halayak, kemudian memiliki tujuan yang meraih audiens sebanyak-banyaknya, itu tujuan dari promosi. Kadang-kadang kita kemakan oleh iklan karena promosinya itu sangat menggiurkan gitu, ya. Kemudian promosi yang berikutnya adalah jenisnya personal selling. Kalau tadi menggunakan periklanan, ini menggunakan personal. Personal artinya apa, Nak? Ya, sendiri, ya. Interaksi antar individu, saling bertemu muka untuk menciptakan perbaikan, menguasai dan menciptakan hubungan pertukaran saling menguntungkan. Apa yang harus kita persiapkan sebelum penjualan? Penetapan lokasinya, pendekatannya, melakukan penjualan, pelayanan sesudah penjualan, itu yang dilakukan oleh personal selling. Kemudian yang promosi yang berikutnya, yang ketiga adalah sales promotion. Sales, pernah lihat atau pernah dengar kata sales? Mungkin kamu sebel dengan kata sales yang datang ke rumah kamu. Ya, inilah sales promotion. Bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh sang pembeli barang terhadap perusahaan. Alat yang digunakan dalam sales promotion biasanya sampel atau contoh, ya, contoh barangnya. Kemudian kupon, pemberian kupon, kemudian pembelian premi, pembelian paket harga, misalnya paket harga internet gitu, ya. Menggiurkan sales promotion, penawaran uang kembali gitu. Misalnya DP 5, nanti uang kembali sekian, promosi dagang, kemudian diberi undian, kontes, ya. Dan yang berikutnya adalah publicity adalah upaya pendekatan pada masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat, seperti jumpa pers, publisitas produk, bimbingan kepada masyarakat, dan lainnya sebagainya. Jadi ada 4 jenis dari promosi, ya. Mudah-mudahan paham semuanya, ya. Kemudian di sini kita berikan contoh promosi. Ada beberapa contoh promosi. Kirim 5 SMS dapat 50 SMS gratis. Nah, ini termasuk yang mana, ya? Apakah itu kupon, apa premi, paket, harga, tawaran, undian, promosi, dan undian. Kemudian ada lagi diskon 70% untuk produk tertentu di sebuah pusat pembelanjaan. Perusahaan X memasang iklan di TV untuk produknya, dan lain-lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa cukup. Kemudian bisa dilihat di lembar kerja yang terakhir, yaitu kerja siswa. Mudah-mudahan dikerjakan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.